Cirolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita di Q&A yang kelima. Hari ini kita akan bahas pertanyaan dari nomor 26 sampai 30 ya. Karena makin panjang makin banyak, maka kita cicil dikit-dikit supaya nanti bisa selesai. Kita langsung aja. Bagaimana cara pertanyaan dari Mas siapa ini belum ada namanya. Bagaimana cara antisipasi menghindari restricted yang datang tiba-tiba ya ketika lagi bagus-bagusnya iklan restricted itu datang. Share experience ya Mas. Nah, restricted disinilah aku tidak bisa menjawab karena aku menggunakan akun corporate jadi nggak ada restrictednya. Nah, karena kita pakai akun corporate jadi tidak atau belum tidak pernah restricted ya, restricted akun gitu. Nah, bagi teman-teman yang mengalami restricted akun itu akun personalnya itu kurang, menurut saya akun personalnya memang kurang kuat ya, artinya secara umur, kemudian secara jenis pelanggaran ya, jenis pelanggaran itu artinya kita misalkan pernah apa bahasanya di flag sama Facebook sehingga kita akunnya yellow gitu ya, jadi akan berpotensi untuk restricted. Kemudian akun atau namanya itu nggak sesuai dengan apa namanya, nggak sesuai dengan nama aslinya ya, misalkan Joksin gitu ya padahal Muhammad Paidi misalkan. Maka supaya menghindari dari restricted account, maka pastiin data kita, data personal kita sama realitinya itu sama. Sehingga pas diminta KTP, kita bisa sambung. Kemudian yang kedua, kita connect ke Instagram, kemudian install mobile apps di Facebook, dual authentication dengan nomor handphone sehingga meningkatkan kevalidan akun kita sehingga potensi restriksi itu nggak ada gitu teman-teman. Nah ini udah bisa Allah pernah lah ya, pernah ngalamin dan itu puluhan ribu kali. Kemudian nomor 27, apakah situasi dan kondisi masyarakat mempengaruhi hasil ads terutama dalam hal penentuan budget, misalkan normalnya 50.000 sudah bagus. Hasil kemudian karena COVID, ad 50.000 nggak ada apa-apanya. Apakah eksternal begitu menjadi pertimbangan dalam beriklan? Betul banget nomor 27 ini Mas, nomor 27 ya. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, terus kemudian kita beriklan, kita mesti hati-hati memilih audien ya, target audien kita. Mungkin kemarin 50.000 dapat 100 lead, 150 lead gitu ya. Sekarang mungkin pasang 50.000 yang beli nggak ada karena semua orang memperhatikan apa namanya budgetnya masing-masing ya, kantongnya masing-masing supaya aman ya selama ini. Nah, supaya kita solusinya adalah kita mentargetkan orang setingkat di bawah, di atas market yang biasa kita targetin. Misalnya middle low, maka kita targetin yang mid high gitu, mid atau high sehingga kita bisa tetap mendapatkan audiens yang sama. Jadi orang yang misalkan orang the head itu menahan dananya untuk membeli barang-barang yang mahal, tapi dia kalau misalnya kebutuhan sehari-hari seperti baju, pakaian, makanan, kemudian hal yang sifatnya rutin, dia tetap bisa jualan. Disitulah dia tetap bisa beli. Nah, disitulah opportunity kita untuk make money di sana. Oke. Kemudian nomor 28, akun PM saya disable gara-gara ada satu akun iklan yang bermasalah. Apakah kartu pembayaran fanpage atau akun pribadi dari PM yang kena disable pengaruh ke PM yang lain, misalkan dari performa atau tingkat kerawanan disable? Nah, ini jadi gini, antar PM dia tidak berkorelasi karena dia dianggap sebagai entitas yang berbeda-beda. PM1 dengan PM2 itu tidak berkorelasi. Yang berkorelasi adalah akun pribadi yang berhubungan dengan PM itu. Jadi selama akun personalnya itu well informed, kemudian bagus, performanya bagus, kita nggak pernah nyinyir, nggak pernah melanggar TOS, tidak pernah di strike sama Facebook, itu PM-nya akan kuat ya, PM-nya akan kuat. Terus kemudian kalau PM1 ini kita disable karena memang di PM itu, maka itu nggak pengaruh ke PM berikutnya. Tapi kalau akun
iklan pribadi kita pakai, itu akan berpengaruh ke banyak hal gitu. Itu ya teman-teman. Jadi saya saranin kalau ngiklan pakai BM, bukan pakai akun personal. Itu karena dari beberapa BM yang saya menggunakan satu fanpage yang sama, kalau satu fanpage yang sama ya nyambung lah sayangku. Dan kartu pembayaran yang sama juga. Nah, fanpage nih yang pengaruh, bukan kartu ya. Kalau kartu bisa pakai BM yang lain. Tapi aku saranin satu BM itu satu kartu supaya memudahkan manajemennya, satu fanpage satu akun ya. Satu akun atau satu BM, kartunya juga beda sehingga kita mengelokalisir problem. Kemudian nomor 29, cara ngecek algoritma FB gimana ya? Ya Allah. Orang Facebook aja nggak semua tahu. Soalnya kita nggak tahu apakah produk kita udah habis masanya atau dari FB yang bermasalah. Nah, ini mungkin bukan algoritma nih. Kalau algoritma FB itu nggak pernah ganti sih menurut saya. Paling mereka mengupdate platform, mengimprove performance dengan platformnya gitu. Tapi kalau merubah algoritma kayaknya enggak. Mereka jarang banget. Kalaupun ada, aku pasti dikasih tahu. Nah, kalau kita problemnya karena saturated itu dari sisi ad-nya. Jadi saya saranin kalau misalkan saturated, misalkan CPR-nya naik, nah kita fokusnya ke ad atau pendekatannya, angle-nya. Maka kalau angle-nya bagus, maka kita bisa 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 bagus dan kembali ke ads. Kayak yang bagus lagi ya. Kemudian CPM konversi mahal, alur landing page. CPM konversinya mahal, CPM-nya konversinya mahal gitu ya. Alur landing page-nya full content, halaman landing page, atau cat halaman tab, kemudian payment halaman terima kasih form ketika kalian jalankan 20%. Ketika iklan dijalankan, objektif konversi view konten, hasil CPM di bawah 10.000, CTR 3-5%, sudah sampai 100 view konten tidak auto cat. CPC 350, iklan dengan konversi advanced info juga dijalankan dengan targeting dan konten yang sama pakai post ID. Hasil CPM di atas 40.000, CTR 0,5. CPC 1000. Bagaimana cara mencegah iklan kondisi seperti ini? Nah, teman-teman, kalau di case yang pertama, ini semua masuk ya, ini semua masuk. Nah, di sini nih, kalau objektifnya itu view konten, ya akan murah-murah gini, karena kita mau menyasar orang-orang yang cuma ngeklik doang, sehingga CPM-nya murah, CTR-nya bagus, kemudian 100 view konten, tapi di situ tidak menyasar orang yang berpotensial beli, tapi orang berpotensial ngeklik dan lihat landing page, klik. Sehingga CPC-nya wow, 350. Jadi aku saranin nomor 2 ya, nomor 2 dengan iklan konversinya tuh auto chat atau purchase atau apa ya, tapi dia posnya udah ngisi form. Nah, kalau CPM-nya itu di atas 40.000, CTR-nya ini di ad-nya dulu kita perbaikin ya. Kalau kalau CPM-nya sekian, CTR-nya sekian, diperbaiki ad-nya. Ad-nya kayak apa sih? Kok sampai semahal itu ya? Misalkan headline-nya nomor 1 ya. Nomor 1 adalah gambarnya, yang kedua adalah title-nya, kemudian yang ketiga adalah tag-nya. Teksnya di atas itu, teksnya. Yang paling possible kita lakukan split testing yaitu gambarnya dulu. Gambar dengan headline yang sama, nanti ketemu CPM yang murah, CTR-nya bagus, CPC bagus, kita jalanin. Kemudian yang kedua, kalau udah bagus yang tadi yang terbaik, baru kita ganti headline-nya A, B, C, A, B, C, A, B, C. Gitu teman-teman, terima kasih sampai nomor 30. Terima kasih, thank you. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Sampai ketemu di PSBB besok Senin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.